Menkominfo setuju wacana pembentukan Angkatan Cyber. MKD usul paspor diplomatik untuk anggota DPR. DPR rapat tertutup dengan BIN membahas keamanan pilkada. DPR menyoroti pentingnya penelitian cegah monkeypox. Selamat pagi pemirsa, selain 4 berita sorotan utama tadi, kami juga masih punya berbagai informasi yang terjadi di parlemen selama 1 pekan terakhir. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi, inilah Sinpo Parlemen selengkapnya. Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi menyampaikan setuju dengan adanya wacana pembentukan Angkatan Cyber. Wacana pembentukan Angkatan Cyber tersebut diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Panglima TNI Agus Subianto agar dapat menjadi matra keempat di institusi TNI. Menkominfo Budi Ari Setiadi mengatakan dibentuknya Angkatan Cyber sebagai pertahanan negara sudah menjadi perhatian seluruh dunia. Karena menurutnya perang di masa depan lebih memerlukan unsur ketahanan cyber, sehingga gagasan itu dianggap menjadi hal yang krusial. Budi menilai pertahanan cyber sangat penting untuk masa depan Indonesia. Terlebih negara-negara maju saat ini lebih mengedepankan untuk menghadapi perang cyber dibanding perang fisik. Cyber sebagai pertahanan negara itu sudah menjadi concern seluruh dunia. Karena perang ke depan ini juga memperhatikan atau memerlukan unsur ketahanan siber. Sehingga gagasan itu juga menjadi krusial. Singapura sudah punya angkatan keempat, angkatan siber. Jadi kita ini, negara besar kita ini juga memerlukan cyber defense yang kuat. Ingat toh, pertahanan siber. Karena kalau negara-negara maju nanti perang 10 tahun, 20 tahun ke depan bukan perang fisik, perang siber. Ya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 1 DPR Dev Laksono angkat bicara terkait wacana pembentukan matra keempat di TNI, yakni Angkatan Cyber. Dev mengatakan pembentukan hingga rancangan anggaran Angkatan Cyber memerlukan undang-undang serta tupoksi yang jelas. MPR RI berencana akan membentuk matra keempat di TNI, yakni Angkatan Cyber, yang nantinya untuk memperkuat 3 matra yang sudah ada di TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Merespon hal ini, anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono menyebut saat ini anggaran Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN telah mencapai 1 triliun. Oleh karena itu, anggaran tersebut nantinya harus disesuaikan dengan fungsinya, terlebih jika akan dibentuk Angkatan Cyber. Dev juga mengatakan aturan hingga tupoksi Angkatan Cyber harus dimantapkan dan dibicarakan dengan baik. Menurutnya hal ini akan menjadi salah satu pekerjaan di masa peralihan ke pemerintahan berikutnya. Ya, kemarin kan kita juga berapat dengan BSSN, kita bahas anggaran mereka. Alhamdulillah anggarannya sudah membaik dari yang dulunya itu di bawah setengah T, sekarang sudah lebih dari 1 T. Nah, kan tapi memang anggaran itu kan harus disesuaikan dengan fungsinya. Nah, bila mana memang angkatan cyber ini akan dibuat, kan harus ada landasan hukumnya, harus ada undang-undangnya. Nah, terus juga harus ada ketegasan jelasnya. Nah, terus juga tupoksinya seperti apa. Nah, ini semua yang harus benar-benar dimatangkan, ya. Dan ini kan tidak bisa kita buat dalam waktu segera. Jadi mungkin ini adalah salah satu pekerjaan yang carry over ke pemerintahan berikutnya. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan pembentukan Angkatan Cyber berkemungkinan akan diisi oleh mayoritas orang sipil berkemampuan teknologi informasi atau IT yang mumpuni. Menurutnya jajaran yang mengisi satuan cyber tersebut harus memiliki keahlian khusus. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan terkait sumber daya manusia pada pembentukan matra keempat TNI, Angkatan Cyber nantinya akan lebih baik jika banyak diisi oleh pihak sipil yang memiliki kemampuan IT. Lebih lanjut, Jenderal Agus Subianto menyatakan TNI telah berencana membuat pusat cyber di setiap mabes dan setiap mantra.
Ia menyebut TNI tengah mengevaluasi jika satuan cyber berdiri sendiri, Presiden hingga MPR. Saya cyber kan sudah ada satuan saya cyber, hanya tinggal saya optimalkan. Cyber itu memang tergantung kepada sumber daya manusia, itu yang saya prioritaskan, sumber daya manusia, rekrutmen. Jadi nanti saya rekrutmen dari orang sipil yang memang punya kemampuan IT. Memang rekrutmennya khusus. Sat Cyber, masih Sat Cyber, 15 ada, di angkatan-angkatan ada. Dan pendidikannya sudah ada di AU ya? Di AU ada. Sadik Cyber sudah. Tinggal memang sumber daya manusianya aja ini yang kita harus rekrut dari anak-anak yang keluaran sekolah SMA ataupun dari universitas. Memang kalau cyber itu kan beda dengan satuan-satuan lain ya tadi saya bilang. Jadi memang mungkin akan lebih banyak orang sipilnya ASN. Karena yang kita pentingkan kan keahliannya. Dan itu rekrutmennya, pendidikannya beda. Sedang kita evaluasi satuan cyber yang ada. Saya sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk kemarin juga dari MPR, Ketua MPR waktu pidato untuk membuat angkatan keempat cyber. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava, Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. DPR telah menerima surat Presiden tentang penunjukan wakil pemerintah untuk membahas revisi Undang-Undang Kementerian Negara dan revisi Undang-Undang Keimigrasian. Pimpinan DPR Dasko mengatakan bahwa DPR telah memutuskan badan legislasi untuk membahas RUU tersebut. DPR RI telah menerima surat Presiden tentang penunjukan wakil pemerintah untuk membahas revisi Undang-Undang Kementerian Negara dan revisi Undang-Undang Keimigrasian. Hal tersebut disampaikan langsung oleh pimpinan DPR Dasko saat memimpin rapat paripurna kelima masa sidang 1 tahun sidang 2024-2025 di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Dasko menyampaikan DPR telah memutuskan dalam rapat konsultasi pengganti rapat Bamus pada 27 Mei lalu untuk memutuskan Balek DPR membahas RUU Kementerian Negara dan RUU Keimigrasian. Setelah itu, Dasko meminta persetujuan dalam rapat paripurna atas penugasan Balek DPR membahas RUU tersebut. Bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat Presiden nomor R24 Pres tanggal 2 Juli 2024 hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. 2 R26 Pres tanggal 2 Juli 2024 hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Bamus tanggal 27 Mei 2024 yang memutuskan menugaskan Badan Legislasi DPR untuk membahas RUU tentang perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan pembicaraan pembahasan tingkat 1 dengan pemerintah apabila surat Presiden telah diterima oleh DPR RI tanpa melalui mekanisme Rapim dan Bamus kembali. Berdasarkan ketentuan pasal 256 ayat 2 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib yang menyebutkan bahwa rapat paripurna merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPR. Untuk itu kami minta persetujuan rapat paripurna hari ini untuk menugaskan Badan Legislasi DPR RI membahas RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Apakah dapat disetujui? Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, berbagai informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari.
sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Sinpo Parlemen. Kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, pimpinan DPR Dasko mengapresiasi terselenggaranya acara Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD Awards 2024 yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta pada Senin pagi. Dasko menilai acara MKD Awards layak diselenggarakan setiap tahunnya untuk mengapresiasi para pejuang etik di tingkat lembaga DPR RI. Gelaran MKD Award 2024 diharapkan dapat menginspirasi anggota DPR RI untuk selalu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Pimpinan DPR Dasko menilai MKD dengan periode ini telah membuat banyak terobosan baru, terlebih ketika MKD telah berfungsi sebagai lembaga penjaga etika dan proaktif menampung aspirasi masyarakat, serta menciptakan terobosan hukum yang berguna untuk menjaga agar tidak terjadi potensi pelanggaran etik di DPR RI. Dasko pun menyebut contoh terobosan hasil inisiatif MKD DPR RI, salah satunya mengenai revisi undang-undang yang dirumuskan berdasarkan pandangan berbagai pihak, agar tupoksi anggota Dewan itu dapat terlaksana sesuai harapan masyarakat. Selain menjadi ajang silaturahmi dan contoh keteladanan kepada publik, momen ini diharapkan dapat menginspirasi anggota DPR untuk selalu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang yang diberikan dengan optimal, aspiratif serta selaras dengan nilai-nilai luhur norma dan etika. Untuk itu melalui kerjasama yang baik di antara MKD dengan seluruh anggota DPR serta masyarakat secara luas, tentunya kita berharap marwah dan martabat DPR RI akan selalu terjaga. Dan saya melihat sendiri bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan pada periode ini dan tentunya tak lepas dibantu kerjasama dengan pimpinan fraksi-fraksi di DPR RI serta komisi dan AKD telah membuat banyak terobosan. Terobosan yang saya maksud adalah ketika MKD ini berfungsi sebagai lembaga penjaga etika, dia juga kemudian secara proaktif melihat aspirasi masyarakat, melihat kebutuhan-kebutuhan akan terobosan-terobosan hukum yang berpotensi untuk menjaga jangan sampai terjadi potensi pelanggaran etik di DPR RI. Saya lihat beberapa contoh bahwa ada masukan dari masyarakat, ada kebutuhan tentang misalnya revisi undang-undang, itu MKD yang melakukan inisiatif untuk supaya jangan terjadi potensi pelanggaran etik. MKD memanggil pimpinan komisi
dan AKD yang ada di DPR RI berdasarkan berdasarkan aspirasi dari masyarakat, kemudian merumuskan bahwa undang-undang ini perlu direvisi agar masyarakat merasa terbantu, agar tugas fungsi pokok anggota dewan dapat terlaksana sesuai dengan harapan masyarakat. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI memberikan usulan agar setiap anggota DPR yang melakukan perjalanan ke luar negeri dapat difasilitasi dengan paspor diplomatik. Hal itu diungkapkan pimpinan DPR Dasko dalam acara Seminar Nasional MKD Awards 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta. Mahkamah Kehormatan Dewan memberikan usulan agar anggota DPR difasilitasi paspor diplomatik. Dalam pelaksanaannya, paspor tersebut ditujukan untuk anggota DPR RI periode 2024 hingga 2029. Anggota DPR merupakan pejabat lembaga negara yang dalam menjalankan tugasnya seringkali melakukan kunjungan ke luar negeri dalam rangka menjalankan fungsi diplomasi. Sementara itu, berdasarkan keterangan Kementerian Luar Negeri, paspor diplomatik dan paspor dinas diberikan secara terbatas kepada pejabat negara, pegawai negeri, TNI Polri, dan anggota legislatif. Nah, ke depan kita juga dalam rangka menjaga martabat kehormatan DPR, MKD juga mengusulkan kepada pimpinan DPR di masa periode depan, setiap anggota DPR yang juga adalah pejabat lembaga negara itu juga dalam menjalankan fungsi sebagai anggota DPR yang seringkali melakukan kunjungan-kunjungan ke luar negeri, itu juga difasilitasi dengan paspor diplomatik dalam rangka menjalankan fungsi diplomasi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Komisi 1 DPR menggelar rapat kerja bersama Gubernur Lemhanas Letjen TNI Eko Margiono terkait pembahasan RK Lemhanas tahun anggaran 2025. Gubernur Lemhanas Letjen TNI Eko Margiono menyebut akan memberikan pemantapan nilai-nilai kebangsaan kepada anggota DPR terpilih 2024-2029. Dalam rapat dengan Komisi 1 PLT Gubernur Lemhanas, Letjen TNI Eko Margiono memaparkan kepada Komisi 1 bahwa Lemhanas sudah diberi tugas untuk memberikan pemantapan nilai-nilai kebangsaan kepada anggota DPR terpilih 2024-2029. Pemantapan ini rencananya hanya diberikan kepada anggota baru saja. Artinya anggota DPR Pertahanan yang kembali terpilih tidak perlu mengikuti pemantapan. Berdasarkan hasil komunikasi dengan Sekjen DPR, sebanyak 345 anggota DPR akan mengikuti pemantapan nilai kebangsaan. Hingga saat ini, kegiatan ini akan dilakukan mulai tanggal 21 hingga 28 September. Meski kegiatan ini berhubungan dengan Lemhanas, namun lokasi pemantapan tidak di Lemhanas karena keterbatasan tempat dan anggaran. Untuk itu Lemhanas menyebut akan bekerja sama dengan KPU. Bahwa kami sudah akan mendapat tugas Lemhanas untuk memberikan pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi anggota DPR yang terpilih, khususnya yang hanya newcomer. Jadi kalau Pak Truman, Pak, Bapak tidak perlu ikut pemantapan nilai karena Bapak sudah mantap sekali, Pak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, di mana Wakil Ketua Komisi 8 DPR Aceh Hasan menyambut kedatangan tokoh pemimpin Katolik dunia Paus Fransiskus dengan penuh kegembiraan. Aceh Hasan mengatakan kedatangan Paus Fransiskus akan mendorong kehidupan agama yang lebih harmonis. DPR RI menilai kehadiran Paus Fransiskus sebagai tokoh pemimpin Katolik dunia akan membawa dampak positif bagi keharmonisan kehidupan beragama di Indonesia. Pimpinan Komisi 8 DPR Aceh Hasan menilai kedatangan Paus Fransiskus juga akan mendorong perdamaian dunia. Selain itu, Indonesia akan menjadi saksi sejarah atas kedatangan Paus Fransiskus untuk memimpin Misa Akbar di Ibu Kota Jakarta. Misa Akbar ini akan diikuti oleh jemaat Katolik di seluruh Indonesia. Aceh berharap tokoh karismatik itu akan mendoakan perdamaian dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Sebagai tambahan informasi, Misa Akbar adalah tindak utama peribadatan bagi kehidupan umat Katolik yang dipimpin oleh Paus Fransiskus untuk perdamaian dan juga untuk memperdalam iman dan memperkuat gereja. Menyambut gembira atas kedatangan Paus Fransiskus
ke Indonesia yang merupakan pemimpin Katolik gitu ya. Paus Fransiskus merupakan tokoh spiritual, pemimpin agama terbesar di dunia ya, pemimpin agama Katolik terbesar di dunia yang tentu memiliki pengaruh yang sangat kuat ya bagi upaya kita mendorong perdamaian dunia. Karena itu kita harapkan tentu kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia ya akan menjadi satu spirit bagi Indonesia sendiri dalam rangka mendorong kehidupan agama yang lebih harmonis ya, toleran, dan tentu bisa mendorong bagi upaya menciptakan perdamaian di seluruh dunia. Dari kegiatan Misa Akbar yang akan dilakukan oleh Paus Fransiskus yang akan diikuti oleh saya kira jamaah Katolik Indonesia, kita berharap ini juga mendoakan bagi perdamaian Indonesia, kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia wajib memfasilitasi Misa Akbar tersebut ya, dan bisa dipastikan bahwa kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar, tertib, damai, dan tidak ada kendala apapun. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami. Selamat malam pemirsa, senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam, hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Sinpo Parlemen, informasinya kita akan lanjutkan. Pemirsa, DPR menggelar rapat paripurna kelima masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Dalam rapat tersebut dipimpin langsung oleh pimpinan DPR Dasko dan dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani. DPR RI menggelar rapat paripurna kelima masa sidang pertama tahun sidang 2024-2025 di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Dalam rapat ini membahas pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2023.
Adapun rapat tersebut dipimpin langsung oleh pimpinan DPR RI Dasko dan dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani serta anggota DPR lainnya. Acara rapat paripurna hari ini adalah pembicaraan tingkat 2, pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2023. Kami akan menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat apakah acara tersebut dapat disetujui. Dari Jakarta, Fahri Jaldafa, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 11 DPR Ted Sumaryanto menekankan pentingnya penelitian terkait penyebaran monkeypox di Indonesia. Langkah-langkah preventif harus segera diambil untuk mencegah penyebaran lebih luas. Berdasarkan video yang diunggah oleh akun media sosial Instagram resmi DPR RI, anggota Komisi 9 DPR Ted Sumaryanto menyoroti pentingnya penelitian dalam mengatasi penyebaran penyakit cacar monyet di Indonesia. Menurutnya penelitian tersebut penting dilakukan untuk pengobatan. Jangan sampai Indonesia mengimpor 90% lebih obat-obatan, sementara Indonesia juga punya sumber daya alam yang luar biasa untuk produksi obat. Selain untuk pengobatan, langkah pencegahan juga harus menjadi perhatian utama. Ted juga menilai masyarakat Indonesia harus diberikan pemahaman mengenai penyakit cacar monyet serta efek yang akan diterima jika mengalaminya. Jangan kita impor 90% lebih obat-obatan impor karena mereka mengadakan penelitian, sementara kita yang punya sumber daya alam yang luar biasa untuk memproduksi obat dan sebagainya. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, untuk memastikan gelaran pilkada berjalan dengan lancar dan aman, Komisi 1 DPR menggelar rapat kerja tertutup bersama Badan Intelijen Negara. Rapat tersebut membahas terkait dengan teknis tertentu untuk memastikan keamanan dalam penyelenggaraan pilkada serentak mendatang. Badan Intelijen Negara atau BIN bersama Komisi 1 DPR RI menggelar rapat tertutup membahas keamanan pilkada. Adapun dari pihak BIN diwakili oleh I Nyoman Cantiasa. Nyoman mengatakan bahwa sampai saat ini gelaran pilkada berjalan dengan aman dan lancar. Lebih lanjut, Nyoman berharap bahwa pilkada dapat memunculkan pemimpin yang terbaik. Dalam rapat tersebut, Nyoman mengaku mendapat masukan dari Komisi 1 DPR RI bahwa antara DPR dan BIN harus saling menguatkan dalam menjalankan program yang ada. Untuk kelancaran dan keamanan pilkada, pihak BIN juga bekerja sama dengan Komite Intelijen Pusat yang melibatkan instansi pemerintahan seperti TNI dan juga Polri. Ya, sementara berjalan baik, aman, lancar. Mudah-mudahan masing-masing wilayah, ya, para pejabat, para paslon ya, terutama itu mereka betul-betul bekerja profesional sebagai calon-calon pemimpin bangsa kita ini. Ya, ini kan calon pemimpin mau dipilih masing-masing wilayah. Jadi kita berharap nanti kita mendapatkan pemimpin yang terbaik. Dari Jakarta, Norma Semesta, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menjadi akhir jumpa kita pada Sinpo Parlemen edisi kali ini. Dan jangan lupa pemirsa saksikan berbagai informasi terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Andi Rezaldi mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.